Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa meneruskan kembali kajian kitab Maraqil Izzah wa Muqawwamat As-Sa'adah, yaitu pembahasan tentang tahrimul asabiyah al-qabaliyah wa dhammuha, tentang diharamkannya sikap fanatisme golongan atau kesukuan, wa dhammuha, dan tercelanya sikap fanatisme golongan atau fanatisme suku. Perlu kita ketahui bahwa bumi ini dihuni oleh berbagai macam bangsa, berbagai macam etnis atau suku, dengan juga beragam bahasa, agama, dan lain sebagainya. Termasuk negara kita. Negara kita saja ini banyak sekali etnisnya, suku, bahasa, agama, yang kalau masing-masing itu memiliki sikap fanatisme yang berlebihan dan membanggakan dengan semua itu, ya, pasti yang terjadi adalah perpecahan, ketidakharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Maka Islam mengharamkan yang namanya fanatisme golongan atau fanatisme suku, yaitu berangkat dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang artinya, Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini sudah Allah jelaskan, Allah tetapkan. Manusia itu terdiri dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, kemudian marga, etnik, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Lita'arafu, supaya kalian itu saling kenal mengenal. Lalu kalau sudah saling kenal mengenal, yang menjadi standar ukuran terbaik apa? Allah melanjutkan, Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah
yaitu atqakum, di antara kalian yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, berangkat dari ayat ini, maka akan dijelaskan yang namanya asabiyah itu apa, atau al-qabaliyah itu apa. Karena kalau diartikan al-asabiyah itu berarti fanatisme golongan, fanatik terhadap golongan. Atau qabaliyah berarti fanatik terhadap suku. Kata yang pertama al-asabiyah. Asabiyah itu artinya ad-da'wah ila nusratil usbah, yaitu ajakan, seruan agar menolong golongannya. Ini kalimat usbah arti asalnya golongan. Berarti asabiyah nisbat kepada golongan. Yang Allah sebutkan kalimat golongan ini dalam surat Yusuf. Ayat yang ke-8 Allah mengatakan, "Id qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah." Ingatlah ketika mereka saudara-saudara Yusuf berkata kepada Yusuf dan saudaranya, bahwa Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin itu kata mereka lebih dicintai oleh ayah kita dibanding kita. Ini kata saudara-saudara Nabi Yusuf. Ketika mereka iri, merasa ya Nabi Yakub itu pilih kasih kepada Nabi Yusuf dan saudara kandungnya yaitu Bunyamin. Mereka yang bukan saudara kandung Nabi Yusuf, berarti mereka saudara tapi saudara seayah, beda ibu. Maka mereka merasa iri. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Padahal kita itu kan usbah, kita itu satu golongan. Ini kalimat usbah berarti asalnya menyandarkan kepada golongan. Berarti yang namanya asabiyah tadi ajakan, seruan supaya menolong golongan dan bersatu bersama golongan tersebut, ya, untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi mereka. Baik mereka yang memusuhi itu orang dolim atau didolimi, pokoknya tidak pandang bulu. Pokoknya kalau mereka itu bertentangan dengan golongan kita, itu mereka berarti musuh kita. Ya, kalau mereka itu menentang, memusuhi kita, ya, memusuhi golongan kita, berarti mereka musuh yang harus dimusuhi, ya, atau harus dilawan. Nah, sedangkan kita dengan golongan kita, ya, benar atau salah, yang penting kita satu golongan. Atau istilahnya dengan bahasanya, ya, orang-orang Barat mengatakan right or wrong is my family misalnya, right or wrong is my country. Benar atau salah yang penting keluargaku, yang penting golonganku, yang penting negaraku. Ini namanya asabiyah. Pokoknya tidak memandang bulu, ya, golongan kita itu mau benar mau salah, yang penting mereka golongan kita, jadi harus kita tolong. Nah, itu harus kita bela. Maka ini namanya asabiyah, yaitu tadi fanatisme golongan. Sedangkan al-qabaliyah, ya, hampir sama, ini cuma nisbat kepada qabilah atau kabilah, suku. Berarti menyandarkan diri kita kepada suku kita. Tadi kita katakan kalimat right or wrong is my family. Nah, benar atau salah itu keluarga kita, atau kabilah kita, atau suku kita. Yang namanya suku itu adalah kumpulan dari anak-anaknya satu ayah, anak-anaknya ayah yang satu. Jadi misalnya nenek moyangnya siapa gitu ya, atau mbahnya siapa dikenal. Nah, itu mbah apa namanya, anak-anak cucunya itu mengumpul jadi satu, namanya qabilah atau kabilah atau suku. Yang kabilah ini tentu masih di bawah, ya, sya'ab atau di bawah bangsa gitu kan. Bangsa di bawahnya ada suku-suku dan lain sebagainya. Meskipun dari suku ini kadang bercabang-cabang lagi, terpecah lagi menjadi ada etnis, ada marga dan lain sebagainya.
Mungkin karena di Jawa itu tidak terlalu, ya. Di Jawa itu tidak mengenal yang namanya marga, kan gitu. Ya, yang namanya suku paling ya kenalnya Jawa ya Jawa gitu. Ya, paling membedakannya hanya sekedar bahasa, yang satu ngapak, yang satu tidak ngapak, kan gitu kan. Hanya membedakannya cuma itu saja. Tapi kalau ini keturunannya ini, suku ini, ya, maka kita beda dengan orang-orang Batak misalnya. Mereka punya suku-suku tersendiri atau marga-marga sendiri. Kayak orang Padang juga seperti itu, mereka punya suku sendiri, ya. Tapi kita alhamdulillah, ya, di Jawa ini tidak begitu mengenal yang namanya suku. Pokoknya Jawa ya Jawa, kan gitu. Hanya yang bedakan mungkin tadi bahasanya yang mungkin berbeda satu sama lain. Yang satu kabupaten aja kadang beda-beda, apalagi sudah beda provinsi. Nah, maka ini kalau kalimat qabaliyah ini namanya kabilah tadi atau suku. Berarti kalimat qabaliyah orang yang mengajak membela kepada sukunya, benar atau salah sukunya, benar atau salah marganya, pokoknya harus dibela. Nah, ini yang namanya al-qabaliyah. Maka asabiyah qabaliyah, yaitu sikap fanatisme kepada golongan atau suku, maka ini adalah bentuk fanatisme yang dilarang, yang dimurkai. Karena dalam Islam itu termasuk al-fakhru bil ahsab, membanggakan kedudukan, serta wata'nu fil ansab, mencela nasab. Jadi dalam Islam itu termasuk al-fakhru bil ahsab, membanggakan kedudukan atau membanggakan nasab keturunan. Hal kita kan sama, semua kita berasal dari Adam. Kan semua kita, ya, nggak ada yang terlahir dari selain Adam, kan? Kita semua manusia. Maka ya kita sama, kan itu. Kalau sampai membanggakan ini keturunan ini misalnya, itu namanya membanggakan kedudukan keturunan, dan ini perkara yang dibenci dalam Islam. Membanggakan bumi tumpah darahnya, atau mungkin rasnya, warna kulitnya, negerinya, ini ada termasuk hamiyatul jahiliyah, termasuk kesombongan jahiliyah yang tercela, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-26. Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu menanamkan di dalam hati mereka kesombongan, yaitu bentuknya kesombongan jahiliyah. Ya, orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa tantangannya ketika Nabi menghadapi mereka. Mereka membanggakan suku mereka masing-masing. Tapi alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari segi nasab tidak ada yang bisa mencela. Karena bahkan nasabnya Nabi itu nasab yang mulia, gitu ya. Nabi itu berasal dari ayah ibu yang sah pernikahannya, ya, meskipun pernikahan ya orang-orang jahiliyah waktu itu, yang penting itu pernikahan yang sah, bukan dari pernikahan yang tidak sah, ya, ayah ibunya ini, yaitu Abdullah dan Aminah. Nabi berasal dari pernikahan yang sah. Lalu nasabnya juga jelas, siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa, ya, buyutnya, dan terus ke atas jelas sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim. Nasabnya jelas. Kemudian nasabnya Nabi juga mulia. Dari kakeknya Nabi SAW itu orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dimuliakan di kalangan orang kafir Quraisy, yaitu Abdul Muttalib. Ya, terkenal waktu itu. Abdul Muttalib itu seorang juru kunci Ka'bah. Ya, nah Abdul Muttalib itu seorang pemberi minum bagi jamaah haji yang datang ke sana. Abdul Muttalib itu seorang pemimpin suku Quraisy. Jadi dia punya kedudukan yang tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dari segi nasab luar biasa, tidak ada yang bisa mencela nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kesombongan jahiliyah ketika ajakan
untuk menolong kelompoknya, baik kelompok itu benar atau salah, ya. Pokoknya harus ditolong. Ini namanya fanatis, ya, fanatik atau fanatisme golongan. Tidak pandang bulu, pokoknya itu keluarga kita ya harus dibela. Kalau dalam Islam yang dibela yang benar, kan gitu. Kebenaran yang harus dibela, yang harus dipertahankan. Sedangkan kedoliman, ya, maka itu harus dilawan. Ini kan tidak. Kalau di sini ini asabiyah qabaliyah di sini. Ini yang dibela adalah pokoknya golongannya, sukunya. Yang Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-32, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan dengan apa yang mereka miliki mereka bangga. Membanggakan apa yang dimiliki oleh golongannya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa kullu ma kharaja an da'watil islami wal Qur'an min nasabin au baladin au jinsin au madhabin au tariqatin fahuwa azaul jahiliyah. Segala sesuatu yang keluar dari dakwah Islam dan Quran, ya, segala perkara yang kalau dia sudah keluar dari koridornya Islam, keluar dari Quran, entah itu berupa nasab atau mungkin negeri atau ras, ya, jenis, atau mungkin pandangan atau metode, kalau itu sudah keluar dari Islam, fahuwa azaul jahiliyah, itu adalah kesombongan jahiliyah. Berarti itu adalah model-model yang dicontohkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Coba sekarang lihat dari sejarah Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka menganggap diri mereka itu para bangsawan. Siapa sih mereka? Mereka adalah dari bangsa Kipti, yaitu penduduk Mesir asli, bukan pendatang. Dari segi tubuh mereka gede-gede begitu kan. Mereka merasa pribumi yang menguasai Mesir waktu itu, yaitu bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun, ya, mereka adalah orang-orang terpandang. Sehingga mereka bangga dengan bangsa mereka, yaitu bangsa Kipti, menganggap di luar mereka itu rendah. Mereka menganggap diri mereka tinggi dan merendahkan bangsa yang lain, termasuk salah satunya yaitu Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam dan kelompoknya, mereka Bani Israel ini, ya, Nabi Musa dan kelompoknya ini direndahkan oleh Fir'aun, yaitu bangsa Kipti. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dalam surat Al-Qasas ayat yang keempat Allah mengatakan, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Kata Allah, inna fir'auna ala fil ardi, sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini. Apa yang dia lakukan? Wa ja'ala ahlaha syi'a, dia jadikan penduduk negeri Mesir itu syi'an, terpecah belah. Ibaratnya kalau di dalam agama Hindu itu ada namanya strata gitu. Ada strata, tingkatan-tingkatan. Oh, ini orang-orang rendahan masuknya kelompok ini. Maka itu sudah ada sejak Fir'aun, ya. Dia jadikan penduduk Mesir itu bertingkat-tingkat, terpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, maka Fir'aun itu menindas sekelompok dari mereka. Bagaimana caranya? Yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, dia menyembelih anak-anak laki-laki dari kalangan mereka Bani Israel tadi dan membiarkan hidup kaum wanitanya. Innahu kana minal mufsidin, sungguh Fir'aun itu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini satu contoh ini. Karena diliputi dengan asabiyah, ya, karena fanatisme golongan atau fanatisme dari etniknya dia, yaitu bangsa Kipti. Diagung-agungkan. Bangsa pendatang seperti Mesir udah dianggap mereka itu lemah.
Sehingga seperti itu di zaman Fir'aun sudah membanggakan yang namanya keturunan. Maka yang seperti ini dimanfaatkan oleh setan. Setan itu senang kalau orang itu sudah begini. Orang itu sudah membedakan antara warna kulit. Warna kulit yang hitam dengan putih itu harus beda gitu. Wah, ini sudah bahaya ini. Setan itu senang kalau seperti itu, supaya terpecah belah. Tapi kalau Islam tidak, Islam itu berusaha menyatukan. Makanya coba panjenengan lihat Bu, kalau misalnya lagi jamaah haji kumpul di Mekah atau mungkin di Arafah, mereka semua kumpul, mau yang berkulit hitam, mau yang berkulit putih, semuanya campur. Tidak ada yang mulia di antara mereka kecuali dengan ketakwaannya yang ada dalam hati mereka. Jadi orang yang kumpul di Mekah kan dari berbagai negara dengan warna kulit yang bermacam-macam, ya, dengan ras yang bermacam-macam pula. Yang paling mulia di antara mereka siapa? Yang paling bertakwa dalam hati. Kita nggak tahu hati mereka kayak apa. Ya mungkin saja orang itu kelihatannya khusyuk gitu ya, tapi mungkin saja hatinya tidak khusyuk, kan juga bisa. Karena Allah yang maha tahu tentang hati mereka dan juga amalan mereka. Maka ini poin yang pertama, tentang makna dari fanatisme golongan atau fanatisme suku. Poin yang kedua, tentang halul ummati qabla bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, tentang keadaan umat sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berasal dari mana? Nabi berasal dari bangsa Arab, yang waktu itu dengan bahasa yang paling dihormati. Mereka itu adalah orang-orang pilihan. Nah, keadaan orang-orang Arab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diturunkannya Al-Qur'anul Karim, sebelum terbitnya cahaya Islam, mereka bangsa Arab itu adalah umat ya yang terpecah belah, mutanafirah. Mereka itu umat yang terpecah belah, yang mereka saling menjegal, saling membunuh satu sama lain. Kenapa kok bisa? Karena mereka dikendalikan oleh permusuhan dan kebencian serta kedengkian. Pokoknya antar sesama suku itu ya, itu mereka saling bunuh-membunuh. Karena memang yang mendasari permusuhan, kebencian, kedengkian, sampai mereka itu seperti berlaku di kalangan mereka hukum rimba, ya, yaitu yang menang, ya, yang kuat akan menang, yang lemah akan terkalahkan. Al-qawiyyu ya'kulu dha'if, yang kuat akan memakan yang lemah, yang kaya akan memperbudak yang fakir. Sehingga mereka itu terus saling bunuh-membunuh. Bahkan tidak heran mereka itu saling bunuh-membunuh. Kadang-kadang ini di kalangan bangsa Arab waktu itu, mereka saling bunuh-membunuh hanya karena perkara yang sepele, yaitu misalnya rebutan tempat penggembalaan kambing atau unta. Hanya karena permasalahan sepele, mereka saling berhadapan-hadapan, saling bunuh-membunuh, hanya mungkin karena tadi rebutan tempat penggembalaan hewan ternak mereka. Berarti terjadi peperangan di antara mereka itu hanya karena sebab perkara yang remeh. Contoh ya, ini yang terjadi bukan di negara kaum muslimin, bukan di negara Islam, yaitu terjadi dari dua negara ini saling bunuh-membunuh, saling berperang hanya karena sebab terbunuhnya anjing. Karena sebab anjing terbunuh, itu sampai terjadi peperangan. Yang ini diceritakan yaitu perang antara Yunani dan Bulgaria. Dua negara ini, Yunani, Bulgaria. Ceritanya apa? Ceritanya ada orang Yunani ini mengejar-ngejar anjing. Dikejar anjing mau dibunuh. Ternyata ketika anjing ini dikejar sampai ke perbatasan Bulgaria, sampai anjingnya masuk ke Bulgaria, dan dia berusaha membunuh anjing tersebut.
Ketika anjingnya dibunuh, orang Bulgaria itu nggak terima. Mungkin dia mengira itu anjing negara Bulgaria, kok dibunuh sama orang Yunani. Padahal ini tadi ya, orang Yunani mengejar-ngejar anjing di negaranya. Ketika anjing itu dikejar sampai keluar negara, sampai masuk negara Bulgaria, maka dibunuhlah oleh orang Yunani tersebut anjing itu tadi. Nah, orang Bulgaria merasa anjingnya dibunuh sama orang Yunani, gak terima. Akhirnya orang Yunani itu pun dibunuh oleh orang Bulgaria ini. Artinya akhirnya apa? Orang-orang Yunani gak terima, warganya dibunuh oleh orang Bulgaria. Akhirnya terjadilah peperangan. Nah ini berarti di sini terjadi peperangan karena sebab apa? Urusan anjing yang lari gitu tadi. Hanya karena sebab urusan anjing terjadilah saling bunuh-membunuh antar negara. Ya, atau mungkin contoh-contoh yang lain, watadau musinin tawilah, bahkan yang namanya permusuhan kebencian ini terus berlanjut sampai bertahun-tahun lamanya. Bahkan kadang-kadang mungkin diwariskan. Kan kadang ada di masyarakat gitu ya. Pokoknya keluarga ini dengan keluarga itu sudah nggak akur. Ya udah nggak pernah tegur sapa, nggak pernah apa-apa. Bahkan ada kedengkian, pokoknya kalau keluarga yang dianggap musuhnya mengalami musibah, senang dia. Maka kalau sudah seperti itu berarti kedengkian, kebencian yang ada. Lalu terjadilah sesuatu yang lebih dari itu, yaitu kebencian ini terus berlanjut, bahkan kadang-kadang sampai diwariskan kepada anak cucunya. Ini seperti terjadi peperangan ya, yaitu perang Dahish dan Al-Ghabra ya, Al-Ghabra. Juga di zaman Nabi SAW terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Ini dua suku besar yang ada di kota Madinah. Sebelum datangnya Nabi SAW ke kota Madinah, ini dua suku besar, Aus dan Khazraj, ini mereka selalu perang. Padahal mereka tinggalnya di satu kota yang sama, yaitu Madinah, atau yang waktu itu dikenal dengan nama Yasrib. Tapi dua suku ini hampir nggak pernah berhenti dari peperangan mereka. Ini suku Aus dan Khazraj ini, yang mungkin ya peperangan di antara mereka itu terjadi karena tadi urusan-urusan yang sepele, urusan-urusan yang nggak pantas untuk dipermasalahkan. Akhirnya datanglah agama Islam ke sana. Datanglah agama Islam dibawa oleh Nabi SAW ke kota Madinah. Maka Allah menyatukan hati mereka, Allah kumpulkan kekuatan mereka, Allah satukan mereka dalam barisan, sehingga mereka pun menjadi bersaudara dengan perantara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kenikmatan yang besar. Ketika yang tadinya itu saling bunuh-membunuh, bahkan mau lewat saja mereka mungkin lewat negara yang dianggap musuhnya nggak berani, tapi Islam menyatukan mereka. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-63, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah satukan di antara hati mereka, Allah menyatukan di antara hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, seandainya kamu wahai Muhammad itu menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan mereka. Karena yang namanya menyatukan orang itu kadang butuh apa? Kadang butuh untuk nomboki, kan gitu. Mereka ingin menyatukan orang, tapi kadang butuh ada uang untuk ya menyatukan mereka. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka mereka juga tidak akan bersatu nih. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, seandainya kamu wahai Muhammad menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka.
Kenapa? Walakinnallaha allafa bainahum. Akan tapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Allah yang menyatukan mereka ya dengan hati yang sama. Jadi Allah yang menyatukan hati mereka. Banyak para sahabat, coba kalau kita baca ya Suwar min Hayatis Sahabah, yaitu bagaimana generasi para sahabat. Ada di antara sahabat yang tadinya itu kalau ketemu sama Nabi itu bencinya minta ampun ya. Bencinya luar biasa. Sahabat dia bercerita sendiri. Ada seorang namanya Sumamah bin Usal. Ketika dia sudah masuk Islam, dia bercerita kepada Nabi, wahai Rasul, dulu wajah yang paling aku benci adalah wajahmu. Orang yang paling aku benci adalah dirimu. Tapi begitu aku masuk Islam, engkau menjadi orang yang paling aku cintai. Wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Kok bisa? Karena memang hati yang membolak-balikan kan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, ya, teguhkan hati kami di atas agamamu. Karena memang hati itu kan bolak-balik. Kadang orang itu misalnya saling mencintai, atau sesama teman akur banget gitu. Tapi mungkin saja suatu saat perang antara dua teman yang saling akrab ini. Dan banyak contohnya di masyarakat kita kan gitu. Makanya kalau kita itu mencintai seseorang, itu cintailah seperlunya. Jangan terlalu berlebihan. Kata Nabi ya, ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidoka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai itu sekadarnya ya. Cintailah sesuai dengan porsinya. Kenapa? Barangkali dia suatu saat akan menjadi orang yang kamu benci. Karena kalau kita sudah mencintai luar biasa, ternyata orang ini menjadi orang yang dia benci, sudah dia merasa menyesal karena terlalu berlebihan mencintainya. Nah, seperti itu yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati mereka, termasuk tadi sahabat-sahabat yang memang Allah lunakkan hatinya. Ada lagi sahabat namanya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah itu ketika perang Uhud, dia paling getol ingin membunuh Nabi. Makanya sampai Nabi SAW mendoakan kejelekan untuk Safwan bin Umayyah, yang akhirnya Allah turunkan ayat laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusanmu ya, urusan hidayah orang-orang ini yang kamu anggap mereka calon penghuni neraka. Ada Safwan bin Umayyah ya, dan lain sebagainya. Itu didoakan jelek oleh Nabi. Karena mereka adalah orang-orang yang menyakiti Nabi. Safwan bin Umayyah ini juga sama. Ya, bagi dia orang yang paling dibenci di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW sebelum dia masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, oleh Nabi SAW bagaimana? Ghanimah yang begitu besar, unta-unta yang banyak, bahkan ratusan unta dia berikan kepada Safwan ini. Ya, dia berikan unta-unta itu kepada Safwan dengan tidak ada rasa berat hati Rasul itu ketika membagi. Sampai orang-orang Muhajirin dan Ansar, penduduk Madinah yang bersama Nabi itu iri, ini orang baru masuk Islam sudah dikasih ghanimah yang banyak gitu. Sampai mereka iri. Sehingga Safwan bin Umayyah ini dia mengakui dulu orang yang paling dia benci adalah Nabi Muhammad. Tapi setelah dia menyadari Nabi itu luar biasa dalam pemberiannya, enggak mengharapkan apa-apa, enggak merasa takut miskin, itu ketika Nabi memberi, maka jadilah Nabi itu menjadi orang yang paling dicintai oleh Safwan bin Umayyah. Kok bisa? Karena memang yang membolak-balikan itu hati. Sehingga ini tadi keadaan umat jahiliyah dahulu. Ya, sebelum datangnya Islam, mereka itu saling berperang, satu suku dengan suku yang lain. Tapi begitu datangnya Islam, Allah satukan hati mereka.
Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali atau agama Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian itu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. In kuntum a'daan, id kuntum a'daan, ketika kalian itu saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan di antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, maka karena sebab nikmatnya kalian pun menjadi bersaudara. Ini keadaan umat sebelum diutusnya Nabi. Pada dasarnya mereka itu saling memusuhi, tapi begitu datangnya Islam mengajak supaya saling bersatu, meninggalkan fanatisme golongan tadi. Kalau dibiarkan mereka tetap berperang. Kenapa? Beda suku, beda marga. Tapi Islam datang mengajak mereka supaya bersatu. Ini poin yang kedua, keadaan umat sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang ketiga, yaitu tentang tahrimul asabiyah al-qabaliyah wa dammuha, diharamkannya sikap fanatisme golongan dan kelompok serta tercelanya fanatisme tersebut. Jadi Islam itu mengharamkan sikap fanatisme golongan atau fanatisme kesukuan. Islam memperingatkan jangan sampai orang itu punya sikap fanatik terhadap golongannya. Dan itu adalah perkara yang tercela di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkara yang tercela, yang namanya orang itu fanatisme dengan kelompoknya, dengan golongannya. Pokoknya benar atau salah ya kita bela karena ini kelompok kita. Ini namanya fanatisme golongan yang tercela dalam Quran. Allah tadi mengatakan dalam surat Al-Fatah tadi ayat yang ke-26, idza'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Itu adalah kesombongan jahiliyah. Jadi ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesombongan jahiliyah. Yang kebanyakan urusan jahiliyah itu urusan yang tercela. Kalau kata-kata itu sudah dikatakan jahiliyah, ya ini jahiliyah, ini berarti sebagai bentuk celaan. Meskipun memang yang namanya jahiliyah itu ya, atau orang-orang sebelum datangnya Islam, mereka belum tentu orang yang jelek. Mungkin saja mereka orang yang baik itu. Tapi umumnya kalimat-kalimat jahiliyah itu biasanya konotasinya tidak baik. Oh, jahiliyah misalnya, biasanya konotasinya tidak baik. Maka orang yang tadi itu ya membanggakan kedudukannya, membanggakan keturunannya, atau ada fanatisme terhadap golongannya, itu adalah hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Makanya tadi untuk standar mengukur yang terbaik yaitu siapa yang paling bertakwa. Selesai itu tadi ayatnya, surat Al-Hujurat ayat yang 13. Kalau urusan nasab, urusan golongan, ras, etnik, ya dan lain sebagainya, ini kan orang nggak bisa menolak. Ya tidak bisa orang itu, mereka itu misalnya dalam urusan ras dan lain sebagainya itu menjadi penilaian Allah, itu nggak bisa. Kalau orang itu dalam urusan golongan, dalam urusan ras, warna kulit, itu kok jadi penilaian bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah zalim. Kenapa? Yang namanya keturunan, ya, yang namanya warna kulit, itu kan kita nggak bisa meminta kepada Allah sekehendak kita, kan gitu, kita nggak bisa. Yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang kalau itu di luar kehendak manusia, ya, itu contohnya tadi keturunan, ras, warna kulit, etnik dan lain sebagainya, ya, itu di luar kehendak manusia, maka
itu tidak jadi penilaian bagi Allah. Yang akan membedakan adalah ketakwaan. Ini dua ayat ini, surat Al-Fatah ayat 26 dan surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Lalu hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama ini hadisnya sangat banyak. Hadis yang pertama, Nabi bersabda, isnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Kata Nabi, ada dua perkara. Yang kedua perkara itu menyebabkan mereka kufur. Ya, dua perkara di kalangan manusia yang dua perkara ini menyebabkan manusia itu jadi kufur. Tapi kufur di sini bukan berarti kufur akbar, keluar dari Islam. Ini ancaman yang berat maksudnya. Atau kufur yang dimaksud di ayat ini atau di hadis ini adalah kufrun duna kufrin. Kufur tapi belum dikatakan pelakunya kafir. Ini namanya kufur di bawah kekafiran. Dua perkara ini yang dikatakan huma bihim kufrun, keduanya menyebabkan mereka kufur. Pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Orang kalau mencela nasab orang lain itu perkara yang bahaya loh. Itu bisa menyebabkan kufur gitu. Meskipun kufurnya di sini kufur asghar. Apalagi kalau lebih dari itu, mencela nasab. Kenapa nggak boleh dicela tadi? Urusan nasab itu di luar kehendak kita. Kalau kita itu dibolehkan milih, ya kita cari nasab yang mulia kan gitu. Serta yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Meratapi mayit juga sama, ini bisa menyebabkan pelakunya kufur. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, atau hadis riwayat Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara di kalangan umatku yang termasuk perkara jahiliyah dan mereka, kata Nabi, tidak bisa meninggalkannya. 4 perkara di kalangan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu termasuk perkara jahiliyah dan umatnya tidak bisa meninggalkannya. Selalu ada ini. Pertama, al-fakhru fil akhsab, membanggakan kedudukan. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, menyandarkan turunnya hujan pada bintang. Serta yang keempat, an-niyahah, meratapi mayit. Ini termasuk perkara jahiliyah yang kaum muslimin itu tidak bisa meninggalkannya. Termasuk di sini membanggakan kedudukan. Alhamdulillah tadi di kita ya, itu tidak ada keturunan-keturunan yang dibeda-bedakan, meskipun mungkin ada lah ya. Kalau di kita itu ada keturunan ya ningrat barangkali ya, atau misalnya namanya nganten, atau kalau di bahasa agak ke barat kalang, orang kalang kan gitu ya. Kalau di kita nganten, keturunan dari ya para bangsawan lah. Itu pun sekarang sudah membaur karena mereka masyarakat biasa. Bahkan mungkin orang-orang Eropa ketika misalnya mendengar namanya ya Sultan Hamengkubuwono, ternyata orangnya ya biasa saja, sama seperti masyarakat biasa kan itu. Ya, jadi yang seperti itu sudah hilang. Karena memang dalam Islam itu kalau membanggakan kedudukan dan mencela nasab, ini berarti urusan jahiliyah yang kadang-kadang tadi masih ada di kalangan umat ini. Wala'iyadzubillah. Karena ini termasuk perkara jahiliyah. Hadis yang ketiga, yaitu walamma sami'a sallallahu alaihi wasallam ahadal ansar yunadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar salah seorang dari kalangan Ansar, dia sampai menyeru dengan keras. Dia mengatakan, ya lal ansar, wahai orang-orang Ansar. Ya wahai kelompok Ansar. Nabi juga wa ahad dan al-muhajirin yunadi. Beliau mendengar salah seorang dari kalangan muhajirin juga sama, ikut menyeru, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, wahai orang-orang yang hijrah. Jadi mereka menyebut dengan membanggakan diri mereka. Oh kita orang Ansar. Kata muhajirin, oh kita orang-orang muhajirin.
Ketika Nabi SAW mendengar kalimat ini dari mereka masing-masing, baik dari kalangan Ansar atau dari kalangan Muhajirin, Nabi berkata, ma balu da'wal jahiliyah. Ada apa ini dengan seruan jahiliyah? Jadi membanggakan mereka ini adalah termasuk model jahiliyah. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Kata mereka, wahai Rasulullah, ada seorang dari kalangan muhajirin yang mendorong punggung salah seorang dari kalangan ansar. Jadi kebetulan ini orang ansar membanggakan dari kalangan mereka, orang-orang muhajirin juga membanggakan dari kalangan mereka juga. Sehingga tadi sampai keluar suara, wahai orang-orang ansar, wahai para muhajirin. Oleh Nabi dilarang ini. Faqala, beliau mengatakan, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan panggilan-panggilan seperti ini nih, yang membanggakan kedudukan, atau dengan kata lain rasis ini namanya gitu ya. Fa innaha muntinah, karena seruan-seruan seperti ini, seruan jahiliyah, panggilan-panggilan seperti ini, panggilan yang busuk, panggilan yang mengotori. Ini kata Nabi SAW, da'uha fa innaha muntinah. Biarkan itu, tinggalkan itu, karena itu adalah sesuatu yang kotor. Nah, kalau sekarang di kalangan masyarakat kita ada yang bangga dengan ormas ini, dengan ormas itu, dan masing-masing saling mencela. Ada juga yang mereka itu menisbatkan diri mereka bangga dengan misalnya kelompok mereka, kelompok yang ini, dan tidak suka dengan yang itu. Menisbatkan diri dengan yayasan ini atau yayasan itu. Ini namanya seperti ini adalah seruan jahiliyah yang tercela. Jadi kalau sudah urusan suku mereka, kelompok mereka, agama mereka, atau urusan etnik mereka, saling bangga membanggakan, maka itu adalah dakwal jahiliyah. Sehingga ini dicontohkan ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu dia mencela sahabat Bilal. Meskipun riwayat-riwayat itu tidak disebutkan, tapi sebenarnya Abu Dzar ini kebetulan mencela Bilal. Mencelanya Bilal itu karena sebab ibunya. Jadi Abu Dzar ini memanggil Bilal itu dengan panggilan ya ibnas sauda, wahai anaknya orang hitam. Nabi katakan kepada kalimat tersebut kepada Bilal karena sebab ibunya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, a'ayyartahu ahadan, a'ayyartahu bi ummi, apakah kamu cela dia karena sebab ibunya? Kamu mencela dia karena sebab ibunya? Padahal dia juga tidak salah apa-apa. Kalau dia bisa milih, dia pilih. Maka Nabi mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu ini dalam dirimu ada unsur jahiliyah. Kalau membanggakan kedudukan, nasab, kelompoknya, golongannya, sukunya, dan lain sebagainya. Di hadis yang lain berikutnya, innallaha auha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar hendaklah kalian itu saling merendahkan hati kalian. Ya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku hendaknya kalian itu saling merendahkan hati. Bagaimana merendahkan hatinya? Hatta la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga orang itu tidak mendolimi orang lain. Orang itu tidak membanggakan, tidak bangga di hadapan orang lain. Karena orang harus punya sikap tawadu, rendah hati. Ini kuncinya di sini ya. Kalau orang punya sikap rendah hati, pasti tidak akan terjadi permusuhan. Hadis berikutnya,
Wa an Jundub ibni Abdillah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila tahta rayatin immiyah yad'u asabiyah aw yansura asabiyah faqitlatun jahiliyah. Man qutila tahta rayatin immiyah, barang siapa yang mati terbunuh di bawah bendera fanatisme, mati tapi karena sebab membela kelompoknya, yad'u asabiyatan, dia menyeru mengajak kepada sikap asabiyah, atau juga menolong membela yang bersifat asabiyah, faqitlatun jahiliyah, maka matinya juga seperti mati jahiliyah. Wal'iyadzubillah. Ini ancaman yang berat ini. Karena kalau kita itu dikatakan matinya mati jahiliyah, ini kan tanda sengsara kan itu. Padahal dunia ini sebentar, akhirat itu tempat yang akan kita tuju selamanya. Maka jangan sampai di akhirat itu kita termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Jangan sampai. Makanya jangan kita itu menyeru kepada kelompok kita atau menolong golongan kita. Dikatakan faqit latun jahiliyah, maka itu adalah matinya seperti mati jahiliyah. Satu lagi hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala tahta rayatin immiyah yaghdabu li'asabiyah aw yad'u ila asabiyah aw yansura asabiyatan faqutila faqitlatun jahiliyah. Barang siapa yang berperang di bawah bendera immiyah, yaitu tadi bendera fanatisme, ya, di bendera fanatisme, yaghdabu li'asabiyah, dia marah karena sebab untuk kelompoknya, au yad'u ila asabiyah, atau dia mengajak orang lain supaya punya sikap asabiyah, fanatisme, au yansura asabiyah, atau dia menolong juga karena ada asabiyah. Fakutila faqitlatun jahiliyah, lalu kalau dibunuh maka itu adalah mati yang seperti mati jahiliyah. Jadi cukup bagi kita ada contoh yang paling kuat. Orang itu binasa karena sebab asabiyahnya, karena sebab fanatisme golongannya. Siapa contohnya? Iblis laknatullah alaih. Itu orang yang pertama kali, ya, dia itu merasa bangga dengan golongannya. Dia memandang rendah semua manusia. Ini iblis ini, laknatullah alaih. Maka dia mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Ya, aku lebih baik dari Adam. Ini kata iblis. Kenapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari ya. Aku, ya, diciptakan olehmu dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Yang berarti orang-orang yang fanatik itu mengikuti jalannya iblis. Kalau orang itu masih saja dalam hidup ini fanatik dengan golongannya, itu berarti dia telah menempuh mengikuti jalurnya iblis. Maka fal hadar al hadar min hadal maslakil jahili al musyin. Berhati-hatilah, berwaspadalah, ya, dari perilaku jahiliyah yang membuat rusak hal ini, ya, atau memperjelek penampilan Islam ini. Ini poin yang ketiga atau renungan yang ketiga. Berikutnya yang keempat. Poin yang keempat yaitu al-karam wal izzah wal fakhr bil imani wal islami wat taqwa. Yaitu bahwa kemuliaan, keperkasaan, kebanggaan itu diraih dengan keimanan dan Islam serta takwa. Yang namanya kemuliaan, keperkasaan dan kebanggaan itu diraih dengan orang itu memiliki keimanan, memiliki Islam dan takwa. Itu yang dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa. Berarti karena keimanannya, karena ketakwaan yang ada pada dirinya. Lalu Allah juga berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi harusnya orang itu bangga ketika bisa menundukkan dirinya kepada Allah. Itu yang dibanggakan ini. Kita itu harusnya merasa bangga, itu bukan karena sebab golongan kita, tapi kita harus bangga kalau kita itu bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk beribadah kepada Allah. Kita bangga kalau kita itu bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Kita bangga kalau kita itu bisa menempuh jalannya para salafun as-salih. Itu yang namanya ketakwaan. Dan itu yang harus dibanggakan. Bukan membanggakan urusan golongannya, urusan keturunannya. Kalau memang sama-sama muslim, ya harus saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, bukan membanggakan diri mereka masing-masing. Nabi bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yahkiruhu wa la yadlimuh. Sesungguhnya muslim itu saudara muslim yang lain, maka tidak boleh menghinakannya dan tidak boleh mendoliminya. Berarti kalau kita mengaku muslim ini bersaudara, ya nggak boleh menghinakan. Menghinakan berarti di sini salah satunya membanggakan nasab atau mencela nasab. Ini kita nggak boleh menghinakan selagi dia muslim. Tidak boleh mendoliminya pula. Bahkan Nabi tegas mengatakan la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabiyyin wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab dibanding orang non-Arab atau orang A'jam. Coba sekarang Bu, misalnya panjenengan itu kalau pergi haji ya, atau pergi umroh, itu kesana kan ketemu dengan orang-orang dari negara-negara lain. Mungkin Bu begini, kalau panjenengan pertama kali lihat ke teman orang Arab ya, ketone Arab kabeh. Nah, padahal bukan, orang yang bisa membedakan, oh ini orang Arab Saudi, oh ini orang Arab dari Emirat, oh ini orang Arab dari Mesir, oh ini orang Arab misalnya dari Aljazair, dari Maroko. Itu beda nanti dengan orang-orang Arab dari Pakistan, Bangladesh ya. Itu beda. Jadi mereka itu masing-masing punya ciri-ciri sendiri, tetapi itu semua tidak bisa dibanggakan. Orang Arab dibanding orang non-Arab, atau sebaliknya non-Arab membanggakan dirinya dibanding orang Arab itu sendiri, atau juga urusan warna kulit. Orang yang berkulit putih itu tidak ada keutamaan dibanding orang yang berkulit hitam, atau sebaliknya orang yang berkulit hitam juga tidak ada kelebihan dibanding orang yang berkulit putih, kecuali satu yang membedakan, yaitu illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Maka agama Islam ini adalah agama yang menyatukan antara sahabat-sahabat yang berkulit hitam, para sahabat yang mereka adalah para bekas budak. Ada Suhaib Ar-Rumi, ada Bilal Al-Habashi ya, ada Salman Al-Farisi dari Persia. Dikumpulkan oleh Islam, mereka bisa berkawan, berteman, bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan Quraisy, serta para sahabat yang lain. Mereka bersatu di bawah satu bendera yang paling agung, satu ikatan yang paling mulia, yaitu ikatan Islam, iman, dan takwa. Makanya Islam itu yang menyatukan mereka semua kaum muslimin, bukan karena sebab ras mereka, warna kulit mereka, etnik mereka. Yang insya Allah pembahasan ini insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini masih pembahasan tentang kemuliaan dan keperkasaan karena keimanan dan ketakwaan, bukan karena
nasab atau kedudukan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.